Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawati, NPM 1914600 dari kelas A519 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas BGRI Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas fungsi icon pada Microsoft PowerPoint. Di sini saya akan menjelaskan icon dan fungsi pada Microsoft PowerPoint. Yang pertama, file. Di file terdapat beberapa icon, yaitu Save yang berfungsi untuk menyimpan file, Save As yang berfungsi untuk menyimpan kembali file dengan nama atau direktori yang berbeda, Open yang berfungsi untuk membuka file yang pernah disimpan, Close yang berfungsi untuk menutup file yang aktif, Info yang berfungsi untuk melihat informasi slide yang aktif, Rechat yang berfungsi untuk menampilkan file yang pernah dibuka, New yang berfungsi untuk membuat file baru, Print yang berfungsi untuk menampilkan dan mencetak halaman slide ke printer, Save and Send yang berfungsi untuk menyimpan file dan format HTML, PDF, public file, dan menyimpan file yang melalui email. Help berfungsi untuk menampilkan menu bantuan. Optician berfungsi untuk melakukan pengaturan file PowerPoint. Excite berfungsi untuk menutup file dan keluar dari aplikasi PowerPoint. Selanjutnya, ke menu Home. Di menu Home terdapat beberapa icon. Yang pertama ada clipboard. Di sini juga terdapat beberapa icon. Yang pertama paste yang berfungsi untuk menempelkan hasil salinan atau pemotongan dari clipboard. Cut yang berfungsi memotong teks atau objek dan penyimpanan dalam clipboard. Copy yang berfungsi menyalin teks atau objek dan menyimpannya dalam clipboard. Format Painter berfungsi menyalin format yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya ke slide. Di slide ada beberapa icon. Yang pertama new slide yang berfungsi untuk membuat slide baru. Layout yang berfungsi menampilkan teks layout slide. Reset yang berfungsi mengembalikan tampilan layout ke bentuk semula. Section menambahkan, menghapus, dan mengganti nama section halaman. Di font terdapat beberapa icon. Yang pertama, font yang berfungsi untuk menentukan jenis huruf. Yang selanjutnya, font size yang berfungsi menentukan ukuran huruf. Increase font size berfungsi untuk membesarkan ukuran huruf. Decrease font size berfungsi memperkecil ukuran huruf. Clear all formatting menghapus seluruh format yang telah dilakukan pada teks atau objek. Bold berfungsi menebalkan huruf. Italic berfungsi memiringkan huruf. Underline berfungsi memberikan garis bawah pada huruf. Text shadow berfungsi memberikan efek bayangan pada teks. Striket talk berfungsi memberikan cetak coret pada teks. Karakter spasi menentukan jarak baris antar huruf. Cengkes berfungsi mengatur perubahan kondisi huruf, misalnya huruf kecil menjadi huruf besar. Font color berfungsi mewarnai huruf. Selanjutnya ke paragraf. Di paragraf juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, bullets yang berfungsi mengatur bentuk bulat pada paragraf. Numbering yang berfungsi mengatur bentuk penomoran pada paragraf. Discrete list berfungsi menggeser bulat atau penomoran paragraf pada level sebelumnya. Increase list berfungsi menggeser bulat atau penomoran paragraf pada level sebelumnya. Line spasi berfungsi mengatur spasi antar baris. Align tag left berfungsi mengatur perataan teks rata kiri. Center mengatur perataan
teks rata tengah. Alik teks right berfungsi mengatur perataan teks rata kanan. Justify mengatur perataan teks rata kanan dan kiri. Kolom berfungsi membuat format kolom koran pada teks. Text direction mengatur orientasi teks. Alik tag berfungsi mengatur posisi teks dalam text box. Convert to Smart Art berfungsi mengubah teks ke dalam bentuk objek bagan. Selanjutnya ke drawing. Di drawing juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, shape, yang berfungsi menyisipkan bentuk, objek, dan gambar. Array berfungsi mengatur dan menata objek. Shape Quick Style yang berfungsi untuk mengubah bentuk objek, bagan, atau garis secara cepat. Shape File memberikan warna objek. Shape Outline berfungsi memberikan warna pada tepi garis objek. Shape Effect memilih teks atau objek. Di menu selanjutnya yaitu Editing. Di Editing ada beberapa icon. Yang pertama Find yang berfungsi mencari teks dalam file presentasi yang sedang aktif. Replace yang berfungsi mengganti teks dengan teks baru pada file presentasi yang sedang aktif. Selected yang berfungsi memilih teks atau objek. Selanjutnya ke menu Insert. Di menu Insert juga terdapat beberapa icon. Di tabel, ada tabel yang berfungsi menyisipkan atau membuat tabel pada dokumen presentasi. Di menu Image terdapat Picture, berfungsi menyisipkan file gambar dalam berbagai bentuk format seperti JPG, WMF, dan lain-lain. Clip Art berfungsi menyisipkan gambar dari clip art atau galeri Microsoft Office 2010. Screenshot berfungsi menyisipkan gambar dari dokumen atau kotak dialog yang aktif. Foto album berfungsi menyisipkan beberapa gambar menjadi album dalam file presentasi. Illustration. Di sini terdapat 3 icon. Yang pertama, Shape yang berfungsi menyisipkan bentuk objek gambar. Insert Smart Art Graphic yang berfungsi menyisipkan objek bagan diagram. Card yang berfungsi menyisipkan objek dalam bentuk grafik. Selanjutnya Links. Di sini ada 2 icon. Yang pertama Hyperlink yang berfungsi menyisipkan link pada teks atau objek presentasi. Action yang berfungsi membuat aktif pada teks atau objek. Di teks ada 6 icon. Yang pertama, text box yang berfungsi menyisipkan kotak teks. Header and footer berfungsi menyisipkan catatan kepala dan catatan kaki. Word art berfungsi menyisipkan teks artistik. Date and time berfungsi menyisipkan tanggal dan waktu sekarang ke dalam slide. Slide number menyisipkan nomor halaman ke dalam slide. Objek menyisipkan objek dari format file dokumen lainnya. Simbol. Di simbol ada 2 icon. Yang pertama, equation yang berfungsi menyisipkan karakter matematika ke dalam slide. Yang kedua, simbol yang menyisipkan karakter simbol ke dalam slide. Selanjutnya, media. Ada 2 icon. Yang pertama, yaitu video yang berfungsi menyisipkan file video ke dalam slide. Yang kedua, audio yang berfungsi menyisipkan file audio ke dalam slide. Selanjutnya ke menu desain. Di menu desain juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, di Page tab ada 2. Yang pertama,
Backstab mengatur bentuk dan ukuran slide. Yang kedua, slide orientation berfungsi mengatur orientasi slide. Di tema juga terdapat beberapa icon. Yang pertama, themes yang berfungsi menentukan tema slide. Yang kedua, color yang berfungsi mengatur warna dari tema slide yang dipilih. Font yang berfungsi mengatur huruf dari tema slide yang dipilih. Tema efek mengatur efek dari tema slide yang dipilih. Selanjutnya ke background, ada dua icon. Yang pertama, background style yang berfungsi untuk mengatur warna latar belakang slide. Hide the background graphics berfungsi menyembunyikan tema slide. Selanjutnya ke menu transition. Di sini juga ada beberapa icon. Yang pertama, preview yang berfungsi menampilkan hasil transisi dari slide. Transisi to the slide ada dua icon. Yang pertama, transisi to the slide yang berfungsi sebagai untuk menentukan bentuk efek transisi pada slide yang aktif. Selanjutnya, efek optician yang berfungsi mengatur opsi bentuk efek transisi yang telah dipilih. Timing, di sini terdapat 4 icon. Yang pertama, sound yang berfungsi menambahkan suara pada setiap perubahan slide. Kedua, transition speed atau durasi yang berfungsi mengatur kecepatan atau durasi pada perubahan slide. Apply to all yang berfungsi memberlakukan pengaturan efek transisi pada semua slide presentasi. Dan selanjutnya, advanced slide yang berfungsi sebagai pengatur efek transisi melalui bantuan klik mouse atau enter pada keyboard dan transisi bergerak secara otomatis dengan jeda waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ke menu animation. Di sini juga terdapat beberapa menu. Yang pertama, preview yang berfungsi sebagai menampilkan hasil animasi pada slide. Di animation ada dua icon. Yang pertama, animation yang berfungsi menentukan bentuk animasi pada teks atau objek yang terdapat pada slide. Efek optician menentukan pilihan efek pada animasi teks atau objek. Advanced animation ada 4 icon. Yang pertama, add animation berfungsi menambahkan bentuk animasi lebih detail pada teks atau objek. Animation pane berfungsi menampilkan teks pane animasi di sebelah kanan lembar kerja atau slide. Trigger berfungsi membuat efek animasi pemicu. Efek animasi ini biasanya digunakan untuk memunculkan jawaban dari soal pilihan ganda yang dibuat di PowerPoint. Yang terakhir, animation painter yang berfungsi menyalin format animasi teks atau objek lain. Di menu timing terdapat 4 icon. Yang pertama, animation timing atau star yang berfungsi menentukan waktu pergerakan animasi. Animation duration yang berfungsi menampilkan dan menentukan durasi pergerakan animasi. Yang ketiga, animasi delay yang berfungsi menentukan jeda pergerakan animasi. Selanjutnya, reorder animasi yang berfungsi mengatur urutan pergerakan beberapa animasi pada suatu objek atau teks. Selanjutnya, slideshow. Di sini terdapat beberapa menu dan icon. Yang pertama, from beginning yang berfungsi menampilkan slide presentasi dimulai dari slide pertama. From card slide yang berfungsi menampilkan slide presentasi dimulai dari slide yang sedang aktif. Broadcast slideshow yang berfungsi mempublikasikan presentasi ke web browser sehingga dapat dilihat oleh siapa saja. Custom slideshow yang berfungsi membuat urutan tampilan slide presentasi. Menu setup ada beberapa icon. Yang pertama, setup slideshow yang berfungsi mengatur tampilan slideshow. Hide slide yang berfungsi menyembunyikan slide tertentu. Rehearse
Timings berfungsi merekam waktu tayang slide. Record slide yang berfungsi merekam waktu tayang slide dan narasi. Selanjutnya ada slide narration. Use timing show media control yang berfungsi mengaktifkan menonaktifkan penggunaan narasi waktu tayang dan kontrol media. Monitor terdapat 3 icon. Yang pertama resolution yang berfungsi menentukan resolusi monitor untuk mendapatkan tampilan presentasi dengan kualitas baik. Show on berfungsi menampilkan presentasi melalui monitor lain jika menggunakan lebih dari satu monitor. Jika Anda menggunakan satu monitor, fungsi ini tidak dapat digunakan. Yang terakhir, use present view yang berfungsi menampilkan presentasi melalui output device lain, misal menampilkan ke proyektor atau ke monitor lain. Selanjutnya ke menu review. Di menu review terdapat beberapa icon. Di Proving terdapat 3 icon. Yang pertama, link yang berfungsi memeriksa ejaan teks pada slide. Resort yang berfungsi membuat resort text pane untuk melihat referensi. Yang selanjutnya, Thesaurus menampilkan padaan kata dalam bahasa yang digunakan. Language. Ada 2 icon. Yang pertama translate yang berfungsi menerjemahkan kata ke dalam bahasa lain. Language berfungsi menentukan bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan. Di comment terdapat 6 icon. Yang pertama show markup yang menampilkan komputer dan catatan yang lain. New comment berfungsi menambahkan komentar pada objek atau teks yang terdapat pada slide. Edit comment berfungsi memperbaiki komentar yang telah dibuat. Delete comment berfungsi menghapus komentar yang telah dibuat. Preview berfungsi menampilkan komentar sebelumnya. Next berfungsi menampilkan komentar selanjutnya. Compare di sini ada beberapa icon. Yang pertama compare yang berfungsi membandingkan dan menggabungkan file presentasi lain ke dalam file presentasi yang sedang aktif. Accept berfungsi menyetujui untuk menggabungkan file presentasi yang sedang aktif. Reject berfungsi membatalkan penggabungan file presentasi. Preview berfungsi menuju ke slide presentasi sebelumnya pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Next berfungsi menuju ke slide presentasi selanjutnya pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Review pane berfungsi menampilkan jendela review. End review berfungsi mengakhiri review file presentasi dan menyetujui atau membatalkan penggabungan file presentasi. Selanjutnya ke menu view. Di sini juga terdapat beberapa icon. Di presentation view ada beberapa icon. Yang pertama, normal view yang berfungsi menampilkan slide dalam bentuk normal. Slide sorter berfungsi menampilkan slide dalam bentuk urutan dalam satu halaman. Notepads berfungsi membuat dan menampilkan catatan pada slide. Reading View berfungsi menampilkan slide dalam jendela presentasi PowerPoint. Menu Master View terdapat 3 icon. Yang pertama, Slide Master yang berfungsi membuka slide master untuk mengubah desain tampilannya. Handout Master berfungsi menampilkan master handout untuk mengubah desain tampilannya. Notes Master berfungsi menampilkan catatan untuk master slide. Di show terdapat 3 icon yaitu ruler yang berfungsi menampilkan mister dengan memberi tanda centang. Gridline menampilkan garis bantu untuk memudahkan pengaturan letak objek. Switch berfungsi menampilkan garis pemandu objek gambar untuk memudahkan pengaturan letak objek. Di zoom ada 2 icon. Yang pertama zoom yang berfungsi memperbesar tampilan slide. Fit to window berfungsi menyesuaikan tampilan slide dengan ukuran jendela. Color atau
grayscale. Di sini ada 3 icon. Yang pertama color yang berfungsi menampilkan slide presentasi dengan warna. Grayscale berfungsi menampilkan slide presentasi dengan warna abu-abu. Black and white berfungsi menampilkan slide presentasi dengan warna hitam dan putih. Window, di sini terdapat beberapa icon. Yang pertama, New Window yang berfungsi membuka jendela yang baru dengan isi dokumen yang sama. Right Aisle berfungsi mengatur jendela presentasi saling berdampingan. Cascade berfungsi mengatur tampilan jendela presentasi yang aktif dalam satu tampilan di layar monitor. Move Split berfungsi memindahkan pemisah antara beberapa presentasi yang aktif. Quit Window berfungsi menutup jendela yang aktif dan membuka file presentasi lainnya. Demarcus berfungsi untuk melihat daftar makro yang dapat dijadikan atau dijalankan atau dihapus.